Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Kori Cendekia. Dan hari ini kita ada segmen Cendekia Journey. Jadi memang di segmen ini kita akan lebih banyak bercerita tentang perjalanan dari sahabat Cendekia, bagaimana mereka menggapai apa yang mereka lakoni untuk saat ini. Dan di sini udah ada Ari Saputra. Yeay, pasti udah gak asing lagi kan sama Ari, pasti udah wajahnya udah sering warawiri di Kuantan, Singi dan sekitarnya. Oh, iya. Yeah, di Indonesia bahkan gitu. Oke, Ari ini bukan pertama kalinya ya Ari ngisi konten di Kori Cendekia. Waktu itu pernah ngisi juga di podcast pertama, podcast edisi pertama yang waktu itu udah studionya udah ke Phoenix kayak gitu. Itu pertama loh Ri waktu itu. Oh, iya. Bangga Kak? Oh iya, bangga dong. Itu pertama, karena sebelumnya kan kita berkunjung door to door ke narasumber kita. Waktu itu baru, dan Ari pertama kalinya waktu itu masuk ke studio kita. Oh iya, gitu. kayak merasa spesial banget. Ya, merasa spesial ya. Baru tahu. Iya, jadi waktu itu sebagai perwakilan dari teman-teman kelas Mbak Carito. Nah, hari ini Ari langsung nih, kita akan ngebahas tentang perjalanan Ari secara pribadi. BTW guys, Ari ini adalah sekarang mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung. Iya dong. Iya, So asik banget gue ya. Ya, oke, Ari, waktu itu ya Ari, jujur aja waktu pertama kali Ari datang ke sini, kan itu kita baru pertemuan pertama ya. Waktu bikin podcast kan pertemuan pertama. Iya, pandangan pertama. Pandangan pertama. Oh, iya. Pertemuan pertama waktu itu teman-teman. Jadi waktu itu langsung waktu lagi teman-teman yang lain pada sibuk prepare untuk persiapan nyeting kamera, nyeting tempat dan lain-lain. Berarti itu narik Ari tuh, kita briefing bentar yuk kayak gitu. Nah, di briefing itu kayak udah kelihatan oh ini orang kayaknya pinter nih kayak gitu ya. Iya. Tapi ternyata pinter juga. Nah, Ari boleh diceritain nggak pengalamannya waktu itu, perjalanannya ketika untuk mendaftar di ITB sampai akhirnya lulus itu gimana sih dulu perjuangannya gitu? Oh iya. Diceritain agak ke belakang dulu ya? Boleh. Tapi sebenarnya dulu nggak pengen ke ITB sih. Nggak pengen ke ITB? Bukan nggak pengen, maksudnya nggak kepikiran pengen masuk ITB gitu. Dia nggak pengen masuk ITB aja masuk dari ke ITB. salah ngomong ya? Enggak ya? Salah. Enggak, maksudnya emang cita-cita pengen kuliahnya waktu itu emang bukan ke ITB. Oh iya, tapi kemana kan tuh waktu itu? Pengennya ke Jepang. Wow. Kalau yang dari belakang banget ya dari SD waktu itu pengen ke Jepang. SD aja udah pengen ke Jepang, itu kenapa tuh pengen ke Jepang? Ya, waktu itu kan ada orang di desa namanya Bang Alex kan. Oh Bang Alex udah pernah juga kan? Ya. Yang belum nonton podcastnya silahkan ditonton sama Bang Alex. Nah jadi waktu itu emang nggak tahu motivasinya, emang yaudah kayak pengen ngikutin jalannya Bang Alex. Dari dia bisa ke ini kan, ke Jepang, masuk ke Jepang. Jadi waktu itu pengennya emang, wah pengen kuliah di Jepang juga gitu. Jadi makanya pengen, udah nyusun tuh dari SD tuh, setelah SD pengen lanjut ke SMP 1 Gunung Toar, terus langsung pengen lanjut ke Seman Plus, terus pengen ke Jepang gitu, itu awalnya. Nah perjalanannya dilalui sampai SMP. Ketika SMP, kan pengen ke Seman Plus, tapi tiba-tiba orang tua waktu itu nggak restu. Ini kayaknya nggak perlu ceritain, waktu itu orang tua kayak nggak setuju aja. Jadi restu orang tua nggak dapat. Akhirnya sedih banget lah, karena ketika SMP kan kayak untuk Seman Plus juga udah dipersiapkan gitu. Ya kita tahu lah kan masuk Seman Plus kan susah. Waktu itu benar-benar udah dipersiapkan gitu, termasuk kayak belajar mandiri buat persiapan tesnya. Kan tes kan? Nah terus orang tua nggak, waktu sekolah dapat undangan Seman Plus waktu itu dipanggil sama kepala sekolah itu kayak excited banget, terus anjir mau masuk Seman Plus, kayak udah yakin banget lah. Jadi karena Bang Alex juga lulusan Seman Plus kan waktu itu. Waktu itu kan. Nah terus akhirnya udah dari sekolah bilang ke orang tua, awalnya orang tua ngasih, terus besoknya orang tua nggak izin gitu. Oh ya udah, terus sedih. Terus akhirnya dari sekolah nyaranin ya udah masuk Seman Pintar, kata dia gitu kan. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa juga waktu itu juga nggak mau Seman Pintar. Jadi kepikirannya pengen di SMA yang di Kecamatan Gunung Toar aja. Tapi akhirnya Seman Pintar juga ikut tes kan, akhirnya lulus. Ya lulus waktu itu kan kan juga udah persiapan buat Seman Plus. Jadi buat Seman Pintarnya tuh kayak udah ada persiapan juga gitu. Jadi lulus, terus di Seman Pintar jadi kayak udah khawatir gitu berubah. Masih keinget kan kalau Ari pengen ke Jepang. Iya, tapi di Seman Pintar dengan mengikuti banyak kegiatan dan bertemu dengan banyak orang, akhirnya motivasinya baru lagi. Tetap masih pengen ke luar negeri. Tapi negaranya beda nggak waktu itu? Oh beda. Oh udah beda ya? Iya, waktu itu nggak tahu kenapa pengen ke Belanda.
Jadi sempat udah serius banget belajar tentang culture Belanda, tentang kuliah di Belanda. Terus beasiswanya diikutin waktu itu Tulip Scholarship. Tulip Scholarship. Iya, tapi yang waktu Tulips kan nggak sampai administrasi udah diselesaikan semua kecuali satu, sertifikat TOEFL. Oh iya. TOEFL padahal udah belajar juga, udah minta beliin buku, udah sering belajar TOEFL, tapi waktu itu kayak nggak sempat aja buat ngurus sertifikatnya. Akhirnya, karena harus tes kan. Iya. Dan lembaga tes TOEFL juga ada nggak sih di Talu? Di Pekanbaru ada. Pekanbaru kan? Iya, di Talu nggak ada. Karena kan yang lembaga yang ini juga kan udah terdaftar juga kan. Akhirnya nggak punya sertifikat TOEFL, nggak jadi Belanda. Tapi masih pengen keluar negeri jadinya. Akhirnya daftar yang di Jepang itu, yang Mitsubishi Busan, dilengkapi semua berkasnya, terlengkapi dan lolos seleksi berkas. Terus dapat invitation test, tapi orang tua nggak kasih izin buat tesnya ke Jakarta. Karena kan tesnya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4, kalau nggak salah rentangnya per bulan gitu, 1 bulan gitu kan. Jadi orang tua mikirnya, ya bener sih, dia mikirnya nanti kalau misalnya Ari lulus tes 1, lulus tes 2, lulus tes 3, terus tes 4-nya nggak lulus, uang kesana aja udah berapa banyak gitu kan. Nah, terus Ari nggak lulus gitu, mending uang yang kayak gini nih ditabung aja buat kuliah di dalam negeri. Terus orang tua juga mikirnya kalau Ari langsung keluar, Ari belum punya pengalaman gitu, apalagi di luar kan social life-nya beda sama Indonesia. Ari nggak punya pengalaman, jadi kayak khawatir aja gitu kan. Oh, kayak bisa diterima lah ke orang tua, mikirnya kayak gitu. Gitu. Terus tapi nggak jadi yang di Jepang karena nggak ikut tes, tapi masih daftar yang ke Turki. Karena mimpinya dari kecil kan soalnya. Terus masih, gitu. Pokoknya waktu orang-orang sibuk, sibuk nyari kuliah di UGM, di ITB, di UI gitu kan, Ari malah sibuknya nyari yang keluar kayak Swedia, Rusia kayak gitu. Terus daftar lagi yang di Turki. Di Turki itu kayak gampang kayaknya, tapi makanya ketika daftar itu langsung dapat buat sampai wawancara gitu. Wawancaranya di Kedubes Jakarta. Terus nggak dikasih izin ke Jakarta juga, oh ya udah deh berarti nggak izin gitu. Sampai akhirnya bingung maksudnya ketika udah harus daftar SNMPTN, terus bingung dong. Harus milih kan kampusnya. Terus ketika buka tab laman SNMPTN kan, terus ya udah sebelahnya buka tab baru kampus terbaik di Indonesia. Yang paling atas kan waktu itu ITB. Balik lagi ke laman SNMPTN, ya udah dipilih, dicari ITB tadi, ke atas lagi ITB. Terus bingung mau milih jurusan apa? Sampai di situ dulu dah. Oke, bingung milih jurusan apa. Dan setahu Kakak ya, ITB itu kan milih jurusannya dari awal nggak sih kalau ITB? Oh bukan, kalau ITB kita kalau kita pengen milih jurusannya itu tuh, tapi kita milih fakultasnya dulu. Milih fakultasnya dulu ya? Iya, nanti baru kita bersaing lagi buat masuk jurusan. Berarti sebenarnya ketika SMA itu Ari sebenarnya tidak mempersiapkan untuk masuk ITB-nya sebenarnya kan? Mempersiapkannya itu untuk kuliah di luar negeri. Iya, betul. Berarti yang disiapin tuh waktu itu apa selain nilai dan lain sebagainya? Prestasi sih. Prestasi. Iya, prestasi di luar sekolah maksudnya. Nah, iya prestasi akademik sama non akademik. Makanya waktu Ari SMA tuh kayak semangat banget ngikutin berbagai macam lomba, nggak satu lomba. Semua lomba tuh kayak mulai dari debat, mulai dari karya tulis ilmiah, bahkan lomba seni juga diikutin gitu, olahraga juga. Sejauh mana kegiatan-kegiatan itu mendukung prestasi akademik Ari di sekolah waktu itu? Sangat mendukung sih. Mendukung ya? Iya. Mendukung banget. Karena di SNMPTN tuh juga ada kan ya kolom prestasi gitu kan? Nah iya betul. Kolom prestasi. Kan itu juga pertimbangan penilaian juga kan. Oke, terus abis itu daftar ITB, ada prosesnya nggak waktu itu? Nah tapi kayak agak ada dramanya gitu. Apa tuh dramanya, boleh diceritain nggak? Jadi kan waktu itu kan bener-bener sebelumnya kan kayak sebelum daftar ke ITB kan ada kayak daftar-daftar kayak Undri gitu kan, pakai PPUD. Terus Ari satu-satunya siswa yang nggak daftar. Oh iya, karena nggak. Iya, karena kan emang motivasinya emang waktu itu emang nggak pengen aja kalau kuliahnya di Pekanbaru sama di Sumbar. Sementara orang tua cuma ngasih izin kalau nggak Pekanbaru ya Sumbar gitu. Terus akhirnya emang nggak dikomunikasikan lagi sama orang tua. Kalau dikomunikasikan pasti nggak dapat izin, ya kan? Diem-diem nih daftar ITB. Iya, diem-diem. Wah, gila. Saya jadi kasih tahu. Terus yang waktu daftar PBUD itu kan sampai waktu itu kepala sekolah marah. Oh iya, karena memang ini kan Ari juga termasuk siswa prestasi kan waktu itu. Karena waktu itu ceritanya ini ada yang waktu itu kan kepala sekolah kan ngantar draftnya ke draftnya ke Undri. Katanya dia langsung bertemu rektornya. Terus Ari nggak tahu ini ceritanya, ini cerita dari guru Ari. Jadi ketika bapak kepala sekolahnya di sana, rektornya nanyain Ari. Ya terus katanya
nanya Ari ngambil jurusan apa. Terus katanya lagi kalau Ari ngambil jurusan apapun itu tuh kayak di checklist gitu. Ari nggak ngerti sih. Mungkin tapi ada kuotanya gitu. Tersendiri mungkin nah, iya, terus jadi kepala sekolah tuh besoknya ketika pulang sekolah dia mimpin apel, tiba-tiba dia marah. Kesempatan itu datang sekali, tapi Ari nggak tahu ini marahnya ke siapa gitu kan. Nggak ada datang kedua kali. Terus Ari ya udah cuek aja. Jadi ketika Ari datang ke pustaka, langsung dibilang sama guru kan, salah satu guru kalau kepala sekolah marahnya sama Ari. Yang apel tadi dia tuh arahnya ke Ari, tapi Ari nggak sadar itu. Marah kenapa? Marah gara-gara ngambil PBUD. Terus dia nanya kenapa nggak ngambil PBUD? Nggak pengen di Pekanbaru? Ari bilang gitu kan. Terus sorenya ketemu sama kepala sekolah, dia nanya lagi, ya dijawabnya gitu. Terus dia bilang kan, padahal daftar aja. Nanti kalau mau kemanapun Ari kuliah nggak lulus, udah ada jaminan. Dia bilang gitu kan. Oh bener juga sih, Ari bilang gitu kan. Tapi Ari waktu itu kalau emang nggak pengen ke itu ya udah daripada buang-buang kuota misalnya gitu kan. Jadi Ari nggak usah ambil. Terus ada lagi tawaran kayak yang dibiayai sama perusahaan gitu. Tapi D3. Terus Ari kayak nggak ambil gara-gara Ari pengen. Itu masih di Riau tawarannya? Iya masih tapi bukan di Riau sih. Kuliahnya nggak di Riau? Kuliahnya nggak di Riau. Nah cuman D3 setelah itu langsung kerja. Nah jadi Ari langsung bilang gini, wah kalau D3 nggak mau lah, soalnya Ari kan pengen S1 langsung lanjut S2 itu kayak sombong sih. Enggak sih, karena waktu itu pemikiran-pemikiran SMA kan nah, kita. Iya kan? Kita juga punya pilihan, sebenarnya nggak apa-apa juga yang milih buat D3 ya bagus, karena mereka udah tahu nih ke depannya mereka akan jadi apa. Mereka udah punya jalannya masing-masing, tapi kan ketika itu kita punya pikiran kita sendiri kan. Tapi dan boleh dong kayak sempat gitu. Dimarahin, kan ngapain mikirnya gitu kan, nanti ujung-ujungnya setelah kuliah kan juga kerja, dia bilang gitu kan. Terus Ari nggak ada pembelaan lagi sih sebenarnya. Yaudah juga nggak diambil. Sampai akhirnya ada yang bilang gini sebenarnya, ini nggak tahu kalau misalnya dia masih ingat ngomong ya. Nanti kalau misalnya nggak daftar ini, nggak daftar itu, daftar ke satu itu, nggak lulus, terus nggak ada lulus satupun, nggak usah kuliah, dia bilang gitu kan. Terus Ari, oh iya udah nggak apa-apa sih. Terus Ari bilang siap-siap aja kalau misalnya nggak lulus, nanti 1 tahun gap year belajar buat langsung ke luar negeri. Ari bilang gitu. Hebat dia teguh untuk mempertahankan mimpinya. Emang harus kayak gitu sih, karena bagus malah kayak gitu. Jadi kita tahu nih apa yang bakal kita lakuin, tahu apa yang mau kita capai kan ke depannya. Sama juga tahu sama resikonya berarti ya. Iya, tahu sama resikonya. Ari udah hebat siap-siap loh aja kayak sih gitu. Ketika dulu masih SMA hebat punya pemikiran kayak gitu, karena nggak banyak, termasuk kakak juga ya waktu itu kayaknya nggak seberani Ari deh waktu itu. Oh iya. Iya, tapi nggak usah diceritain masalah saya, nggak menarik soalnya. Nanti podcast sesi selanjutnya ya. Iya. Iya, gantian ya. Terus Ari waktu itu nih masuk ITB. Iya. Waktu itu buat masuk itu ada kriteria kayak nilainya tuh rata-rata harus segini, terus mata pelajaran yang harus tinggi tuh ini ada kayak gitu ya nggak sih? Tapi waktu yang tahun Ari itu daftar SNMPTN kan cuman kalau nggak salah 50% apa 30% ya, Ari lupa. Nilai raport ya? Bukan yang kuota per sekolah. Oh gitu. Nah jadi terseleksi kan, jadi cuman ranking sekian sampai sekian doang. Kalau misalnya 50% berarti separuh yang di atas doang yang bisa ikut gitu kan. Nah Ari bisa ikut. Ranking berapa sih dulu? Ranking 1 kayak. Enggak, amin. Tapi ya ranking di kelas ranking 2 lah. Merendah untuk meroket guys. Kita tanya gurunya nanti. Terus. Persiapan, tadi apa sih? Tadi ada nggak standar nilai terus, gitu. Terus nilai-nilainya itu Ari kayak menilai emang jaminan nilai Ari kayak lumayan tinggi sih waktu itu. Jadi nilai rapor ya? Iya, nilai rapornya tinggi. Terus sama prestasi kan dimasukkan semua gitu kan. Iya. Kalau SNMPTN kan yang dinilai kan dari itu kan. Iya, memang nilai rapor ya, nggak ada nilai yang lain ya? Sama prestasi itu ya. Tapi kan nggak tes langsung kan, dia beda. Memang dari nilai. Jadi jatuhnya sebenarnya SNMPTN tuh kayak jalur keberuntungan kan? Jalur keberuntungan, jalur orang yang berusaha, tapi mungkin usahanya udah dari kecil itu mungkin. Jadi itu kalau misalnya kita mau ngandalin SNMPTN benar-benar harus dipersiapkan. Yang pertama nilainya tuh harus terjamin, yang kedua harus punya prestasi gitu. Gitu. Terus gimana nih? Itu kan sebenarnya ya udahlah. Sebenarnya Ari tidak mempersiapkan untuk masuk spesial untuk masuk ITB-nya ketika itu gitu. Tapi ketika tahu nih lulus gitu, gimana rasanya waktu itu? Nah, waktu itu, ini ceritanya masih ingat waktu ini. Ketika pengumuman kan teman-teman udah pada lihat pengumuman gitu kan. Kita kan di sekolah, terus lihat ada yang lulus, oh itu lulus di situ. Udah seneng duluan tuh teman-teman. Itu lulus di situ, itu lulus di situ. Iya lulus kayak trik-trik sendiri gitu kan. Karena belum lihat nih Ari waktu itu pengumumannya. Ari belum lihat gitu, karena Ari waktu itu kan minta tolong lihatnya waktu itu pakai laptop guru kan.
Ari waktu itu bawa HP nggak ya? Ya pakai laptop guru lah waktu itu. Di sekolah masih? Iya di sekolah, tapi ngantri terus masih belum gitu kan. Terus akhirnya Ari minjem sama teman Ari. Terus teman Ari kan yang liatin kan. Terus Ari kayak udah deg-deg bacain nama, bacain itu kan kayak informasinya waktu itu kan diminta kan buat tahu nilai itu kan kalau nggak salah nomor NSPTN-nya sama tanggal lahir. Terus teman Ari yang lihat, terus Ari belum lihat, dia udah teriak duluan. Kan dia baca, wah Ari lulus di ITB, terus dia teriak gitu kan. Terus Ari nggak tahu Ari senang atau gimana gitu. Terus Ari lihat, alhamdulillah. Terus Ari kayak langsung sedih karena Ari kepikiran yang pernah bilang kalau nanti Ari nggak lulus, sebenarnya Ari udah sangat siap untuk gap year gitu kan. Tapi alhamdulillah dikasih lulus, terus Ari langsung lari ke ayah Ari, ke Ustadz, kan Ari panggil ayah kan. Ustadz di sekolah waktu itu? Iya di sekolah, dia guru agama. Terus Ari manggil dia sebagai ayah sebenarnya. Terus dia masih di sana, Ari langsung lari ke dia. Terus Ari bener-bener kayak bahagia banget. Ari nangis di punggungnya dia sampai basah tuh punggung dia. Sampai terharu ya. Iya, soalnya terus, omongan orang awalnya tuh udah nggak enak gitu kan kita terima. Terus kayak iya bener-bener kayak seterharu itu sampai nangisnya tuh aduh kayak udah nggak bisa ngapain lagi gitu kan. Ya bahagia aja gitu. Terus langsung telepon orang tua ke rumah. Kan waktu itu di sekolah kan posisinya. Telepon orang tua ke rumah terus kayak bersalah sebenarnya. Bersalah sebenarnya kan dia nggak ngasih izin. Terus Ari juga nggak ngasih tahu. Ya, terus berarti orang tua selama proses sampai pengumuman tuh belum tahu sama sekali. Nggak tahu. Wow, luar biasa guys. Nggak tahu dia, karena kalau ngasih tahu takut nggak diizinin gitu kan. Akhirnya Ari nekat karena ya nanti tugas Ari meyakinkan gitu. Terus akhirnya ngasih tahu, ya berarti Ari kuliahnya di Bandung ya, cuman lulus di situ, cuman daftar di situ, Ari bilang gitu kan. Terus ya udah orang tua awalnya agak khawatir karena kan kalau kesana kan butuh biaya nggak sedikit gitu kan. Terus Ari coba yakinkan, pokoknya nanti kalau untuk masalah biaya pasti ada jalannya. Ari bilang gitu kan, insya Allah beasiswa Ari bisa dapat, Ari bilang gitu. Pokoknya Ari bilang, pokoknya Ari meyakinkan kalau masalah biaya di sana mah nggak usah dipikirkan sekarang gitu, nanti akan kebuka jalannya. Yang penting kalau kita ada kemauan tuh jalannya pasti ada aja kan. Terus Ari bilang pokoknya nih kayak udah rezeki banget, Ari kayak udah bersyukur banget bisa diterima di ITB loh Ma, Ari bilang gitu kan. Ini kampus nomor 1 di Indonesia kayak gitu. Itu kan. Waktu itu dari SMA Pintar berapa orang yang masuk ITB? Itu ada 2. Ada 2 ya? Sebelumnya ada 1. Sebelumnya ada 1. Berarti di angkatan Ari ada 2 orang? Iya, angkatan Ari ada 2 orang. Oke, dari SMA Pintar dua-duanya? Iya, dua-duanya. Terus, udah akhirnya dapat restu nih? Iya. Restu nggak restu tapi daripada anak saya nggak kuliah restuin aja lah gitu. Ari cuma daftarnya di situ, Ari bilang gitu. Oke, terus kehidupan ketika di kampus gimana? Waktu itu kan tadi kan Ari sempat bilang akan fighting juga untuk beasiswa nih kayak gitu. Waktu itu akhirnya dapat beasiswa? Iya, beasiswanya makanya kan sebenarnya gini ceritanya. Orang-orang kan biasanya takut buat keluar gitu, apalagi kan Ari dari keluarga kurang mampu kan, dan mungkin kebanyakan teman-teman dari keluarga kurang mampu nggak dikasih izin orang tua gara-gara orang tuanya mengkhawatirkan masalah ekonomi gitu. Jadi minder duluan juga kan anaknya. Iya, terus gitu. takut nanti gimana gitu kan. Kalau Ari sendiri mikirnya yakin aja nanti pasti ada jalan, dan emang itu yang Ari pakai gitu. Makanya daftar ke ITB tuh nggak mikirin berapa biaya, tapi mikirin gimana lulus gitu. Iya, beneran. Nah, terus akhirnya di sana emang Ari waktu awal-awal emang nggak minta duit sama orang tua buat tiket, buat kos, buat apa-apa enggak, tapi alhamdulillahnya emang langsung ketemu jalan, ada orang yang bisa bantu. Ya kan, bantuin langsung buat beliin tiket, terus bantuin buat uang awal di sana buat bayar. Waktu itu masih asrama kan, buat uang pertama, terus beasiswa masih proses seleksi. Jadi itu memang pure nggak ada biaya dari orang tua awalnya itu? Iya, awalnya emang nggak ada. Gitu. Terus akhirnya ya udah lulus beasiswanya, terus kayak udah punya jaminan buat kuliah di sana gitu. Nggak perlu mengkhawatirkan SPP buat bulanan, nggak perlu gitu. Wih, mantap. Tuh. Keren. Terus akhirnya dapat beasiswa kan habis itu? Iya, dapat beasiswa. Nah, itu di semester keberapa tuh baru dapat beasiswa? Semester pertama udah dapat. Semester pertama udah dapat ya. Berarti kan dapat kampusnya dulu, udah ada udah keterima di universitasnya, baru daftar beasiswanya ya? Bukan, kita karena Ari daftarnya bidik misi nih. Nah iya, kalau bidik misi itu emang kita daftarnya dari awal. Nanti kita daftar SNMPTN tuh udah terdaftar sebagai beasiswa bidik misi juga. Terus ketika kita lulus baru nanti itu tuh diserahkan ke kebijakan kampus buat menyeleksi mahasiswanya gitu. Diseleksi sekitar berapa bulan ya? Ari masuk ITB Agustus, baru keterima beasiswanya Oktober. Ya sekitar 2 Dan bulan. itu pasti persaingannya juga ketat banget kan waktu itu? Iya, tapi kalau di ITB sebenarnya buat daftar beasiswa nggak susah. Nggak susah. Iya, soalnya ITB suka ngasih beasiswa sih. Bahkan ada teman-teman yang nggak daftar beasiswa,
di ITB suruh daftar, suruh lengkapin itunya, terus dikasih. Kuotanya juga banyak mungkin ya? Iya, kuotanya juga banyak. Selama kita jujur-jujur aja. Gitu. Ini pelajaran yang amat sangat penting dan berharga ya. Jadi yang penting yakin aja dulu, nggak usah. Nggak, kalau memang kita punya keinginan, niat kita baik, nggak usah takut, nggak usah pesimis, nggak usah minder gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah pesimis di awal, udah nggak yakin di awal, itu kita ragu-ragu di awal tuh jatuhnya emang nggak jadi. Karena kita dengan ragu aja kita udah ngebatasi ini kita kan, mimpi kita gitu. Terus ada hadis kan, kalau dibilang hadis tuh kalau misalnya kamu ragu akan sesuatu mending kamu tinggalin gitu. Makanya kalau kita pengen sesuatu tuh jangan ragu dulu, yakin aja. Masya Allah, keren banget. Nah, sekarang hari semester berapa sih, Ri? Sekarang semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semester 8 lagi ini ya tugas akhir ya. Sekarang bentar lagi juga lulus. Oke. Kita masuk nih kehidupan di kampus, kehidupan ketika udah di ITB. ITB itu kan di tahun pertama itu kan belum ada penentuan jurusan ya? Belum. Jadi ketika SNMPTN berarti cuma milih fakultasnya? Iya, fakultas. Fakultasnya, kemudian masuk di ITB, sekarang di jurusan oceanografi ya? Iya, betul. Tuh boleh diceritain nggak akhirnya bisa masuk jurusan itu emang memilih atau gimana sih kita? Tapi kalau yang Ari ceritain gini, kalau yang Ari ambil itu ketika ngambil ITB, Ari ngambil jalurnya apa sih? Peminatan. Oke. Ya, jadi yang Ari ambil tuh ketika Ari 1 tahun di tahap persiapan bersama, tahun kedua Ari langsung ke jurusan yang udah Ari pilih di awal. Oh gitu, jadi kita ada kesempatan untuk milih juga sebenarnya? Iya, tapi kalau Ari nggak ngambil jurusan peminatan, kalau nggak ngambil jalur peminatan, itu nanti kita 1 tahun pertama kuliah semuanya sama-sama, terus nanti baru buat ke jurusannya itu tuh kita milih pilihan 1, 2, 3 gitu, terus dan itu diseleksi dari IP kita. Dari IPK? Iya. Oke, berarti belajarnya harus mati-matian dong ya, biar dapat jurusan yang sesuai yang kita mau. Waktu itu pilihan pertamanya memang jurusan yang sekarang? Iya, memang ya. Pilihan keduanya apa waktu itu? Banyak, enggak, Ari udah di pilihan pertama aja. Pilihan pertama, nggak ada milih jurusan yang kedua? Udah nggak perlu lagi. Oke, kenapa milihnya oceanografi jurusannya? Ya, ini kayak menarik juga sih. Boleh dong diceritain, kan itu sebenarnya jurusan yang bagus, jurusan yang apa ya, banyak peminatnya, tapi orang jarang mendengar itu kan. Maksudnya itu bukan jurusan yang kayak common orang-orang dengar sebenarnya, tapi jurusan yang potensial gitu. Iya, benar. Potensial tapi diperlukan gitu sebenarnya. Diperlukan, tapi orang jarang kepikiran untuk ambil jurusan itu gitu kan. Nah, itu kenapa tuh bisa waktu itu pengen ambil jurusan itu? Tadinya kan nggak kepikiran pengen ITB. Jadi ketika di ITB kan, ketika tiba-tiba ngambil ITB kan jatuhnya bingung. Iya, riset kan lagi ITB, dong ya. Nggak sempat riset juga. Oh, nggak sempat ya. Ngambil ITB kan gara-gara di tab sebelah ITB yang nomor 1. Jadi dibalik lagi ke TSM. Jangan-jangan searching gitu juga di ITB jurusan yang paling oke apa gitu. Terus ketika yang keluar kan gini, FTTM, FITB, terus kayak bingung ini apa ya gitu. Rupanya emang itu nama-nama fakultasnya. Terus akhirnya kalau misalnya pengen ke jurusan, yang kita pilih itu fakultasnya dulu gitu kan. Terus yang Ari tahu itu cuman FITB, karena Ari kan di SMA kan sempat ikut Olimpiade Kebumian. Ya kan, jadi udah tahu kalau misalnya Fakultas Teknik Ilmu apa sih FITB? Fakultas Teknik dan Ilmu Kebumian. Ya kan? Nah, terus ya udah tahu nanti bagian-bagiannya ada geologi, geodesi, meteorologi sama oceanografi gitu. Nah, terus Hari mikir gampang ya waktu itu. Kayaknya di OSE, kalau di Olimpiade kan OSE kan yang kayak materinya kan kayak agak minor kan, agak gampang itu kan. Terus Hari mikir, dan Ari asik waktu itu di Olimpiade emang yang paling asik itu meteorologi sama oceanografi. Nah, waktu itu pengen meteorologi, rupanya teman juga ada yang pengen meteorologi, akhirnya temannya cewek ya cowok ngalah gitu kan. Yang lulus juga itu? Iya, dia lulus juga. Terus akhirnya dia pengen meteorologi, ya udah Ari ngambil oceanografi aja deh gitu. Terus ya udah. Kayak cap-cip aja ya milih. Iya, emang gitu bener. Kalau orang kan biasanya kan pelajarannya kan udah survei dari jauh-jauh hari, terus udah siapin apa-apa gitu kan. Ari bener-bener kayak hari itu aja sih. Ya Allah, emang ini ya mungkin buah dari doa juga kayak gitu. Ya sepertinya ya. Oke, di oceanografi itu belajarnya apa sih, Ri? Boleh ceritain dikit nggak? Buat adik-adik yang masih SMA juga nanti biar tahu oceanografi oke nih gitu. Tapi apa sih belajarnya gitu? Iya, tapi bener ya tadi oceanografi itu sebenarnya yang buka jurusan oceanografi di Indonesia nggak banyak. Iya, selain ITB ada? Selain ITB ada 5 kampus di luar itu. 5 kampus termasuk ITB ya, yang ada oceanografi. Di luar itu ada ilmu kelautan, ada teknik lautan ada. Tapi oceanografi sebenarnya konsentrasinya agak beda. Dan yang di ITB punya sama yang di kampus lain itu juga beda. Kalau yang di ITB dia lebih ke fisika sama pemodelannya.
Tuh, jadi Ari sebenarnya, Ari yang awalnya mikir OC gampang, oceanografi gampang, kayak ternyata belajar tentang laut, belajar tentang gelombang, pasang surut gitu kan. Ya gelombang adalah dibangkitkan oleh apa gitu doang kan. Ternyata di ITB emang nggak seperti yang Ari bayangkan. Pressure-nya gede banget ya. Aduh, gimana cara bilangnya? Emang susah gitu. Kalau dibilang ya emang susah, karena kan kita belajarnya kan lebih ke fisikanya. Jadi kayak kamu tahu tentang gelombang itu tuh belajarnya nggak di ITB gitu. Tapi kamu harus ngerti sebenarnya ya pembangkit gelombang itu seperti apa. Terus kamu bikin simulasinya yang kayak gitu. Jadi Ari mikirnya satu, fisikanya susah. Kan fisika fluida kan belajar mekanika fluida, hidrodinamika itu tuh sebenarnya susah. Emang susah. Tapi sampai semester 8 ya. Ya alhamdulillahnya emang nggak ada yang ngulang ya. Iya, alhamdulillah. Keren. Terus yang kedua yang belajar tentang pemodelan kan belajar kayak ini kan, kayak ngoding gitu kan. Oh, belajar ngoding juga? Iya, kita dari awal udah belajar ngoding ya. Basicnya kan C++, terus di jurusan kita belajar Fortran sama MATLAB gitu kan. Nah itu tuh susah lagi sebenarnya gitu, karena kan kita kayak dituntut harus bisa, dan itu tuh emang yang sering dipakai buat praktikum, buat ngapa-ngapain gitu. Jadi harus sepinter mungkin, belajar semandiri mungkin gitu. Jatuhnya tuh karena di SMA juga belum pernah belajar itu ya? Belum pernah sama sekali dong. Keren banget. Terus gimana tuh waktu itu, kan pasti ada kayak shock tuh ya, kayak dari SMA, di SMA kita berprestasi, kita bisa nguasain gitu. Iya bener kali ya. Iya kan? Terus kan tiba-tiba kuliah ternyata sesusah ini tuh, gimana tuh ngaturnya waktu itu, mengontrol dirinya, kemudian untuk tetap on track. Ceritaan kayak menarik. Iya, tetap on track gitu kan kadang kita banyak juga yang kerasa, oh jangan-jangan nggak cocok nih sama jurusan ini, pengen pindah aja lah kayak gitu. Gimana Ari waktu itu bisa ngontrol emosi, bisa mengontrol diri, tetap di jalan ini nih gitu. Jadi gimana aja kan? Jadi kan? Bener. Ya kan pasti sebanyak SMA orang kan, tuh SMA kan kayak merasa itu puncak-puncak jayanya berprestasi itu emang di SMA gitu kan, apa-apa diikuti sampai ke nasional gitu kan, kayak ya udah kayak merasa puncak-puncak emasnya di SMA. Terus ketika kuliah tuh awal masuk ITB kayak yakin-yakin aja gitu. Tapi ketika sudah masuk beneran ke dalamnya, bener kata orang ITB itu susah. Gitu. Tapi bukan berarti ini nakut-nakutin ya. Kita akan berbicara realitanya. Iya, realitanya emang gitu. Tapi emang nggak tergantung orang-orangnya juga sih. Kadang nggak semua orang juga mikir susah. Ada kok orang yang tiba-tiba kayak dia kayaknya kali dewa ya. Tiba-tiba dia kayak IP-nya 4 gitu ada. Tapi kan nggak semua orang juga. Nah, terus ketika di ITB awalnya itu tuh waktu hari di SMA Ari kayak merasa jago matematika karena nilai Ari tinggi gitu kan. Nah, terus kayak nggak belajar juga bisa waktu SMA. Tapi ketika kuliah kok belajar kalkulus kayak chaos gitu, kayak kok susah gitu. Padahal udah coba belajar juga, tapi kok ketika ujian juga nggak ngerti-ngerti kali ya gitu. Nah, terus ngerasa sebenarnya ITB ini bukan tujuan Ari sih. Pernah kepikiran gitu, karena kan tadi kan udah diceritain kan, gitu ya. Udah ceritain kan di ITB kan gara-gara cap cip-cup gitu. Nah, terus mikirnya gitu. Terus akhirnya Ari pernah nelpon ke salah seorang. Ari bilang, kayaknya di ITB Ari nggak sanggup. Ari pernah bilang gitu ya. Hampir menyerah nih gitu. Ya hampir menyerah. Cuman terus Ari bilang, dan Ari juga punya teman. Karena kan kita di ITB kan kayak banyak juga teman-teman yang kaget dengan ITB yang kayak gitu kan. Kita kayak kepikiran pernah pengen pindah kampus. Ari waktu itu pengen pindahnya ke hukum atau HI, pindah ke sosial gitu. Terus teman-teman Ari bilang, sebenarnya kamu passion kamu emang di sosial, Ri gitu. Dibilang gitu kan. Ya mungkin iya gitu, cuman ngambil kampusnya kan nggak mikir kayak gitu. Akhirnya ya udah dijalanin. Terus ketika Ari coba bilang Ari pengen pindah, nggak dibolehin. Ari pernah bilang sama Ari kan, kalau kamu pindah dari ITB itu pindahnya dari ITB gitu. Kalau dari kampus luar ke ITB mungkin oke lah, tapi kalau dari ITB keluar tuh ya jangan lah, dibilang gitu kan. Akhirnya ya udah, gimana pun kondisinya ditulis tuh di kertas binder itu kan di halaman depan, Ari kamu harus semangat, kamu bisa, dibilang gitu kan. Ya itu kayak semangat kali waktu itu, tapi sesaat gitu. Nah akhirnya bener-bener kayak waktu itu ngakalinnya tuh bener-bener harus bisa survive sih. Coba kalau misalnya kamu nggak bisa di akademiknya,
coba kamu cari hal-hal lain yang bisa ngebantu kamu gitu kan. Salah satunya tadi kayak ikut-ikut di organisasi atau nyari teman-teman gitu. Oke. Berarti memang kayak apa ya, ada emosi yang harus kita luangkan juga untuk itu biar belajarnya juga tetap semangat. Karena sama banget sih. Jadi kalau misalnya kadang kan ada tipe-tipe mahasiswa tuh yang kuliah terus pulang, kayaknya nggak bisa ya kita kayak gitu. Nanti ada emosi kayak ada dari dalam diri kita tuh, semangatnya tuh nggak keluar tuh kalau kita kayak gitu. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan lain untuk menyokong semangat kita. Gitu. Dan memang motivasinya ternyata memang harus dari diri kita sendiri gitu. Terus akhirnya setelah ikut kegiatan-kegiatan itu bisa ngikutin yang kuliahnya. Ya punya banyak teman gitu kan, ya bisa ngikutin gitu. Karena ketika misalnya sesusah apapun kuliah, ternyata yang ngerasa susah tuh bukan kita sendiri. Iya bener. Semua orang susah gitu. Iya kayaknya semua orang juga, aja, gitu. Semua orang juga nangis-nangis ngerjain tugasnya gitu, nggak cuman kita doang. Oke Ari, menarik banget ceritanya. Sekarang lagi ini ya, lagi apa tuh tes skripsi ya? Skripsi nggak sih? Tugas akhir. Nah tugas akhirnya tentang apa nih? Kalau Ari ngambil tugas akhirnya tentang penilaian bahaya rip current sih. Apa itu? Rip current itu arus yang berbahaya, gitu, arus yang sering memakan korban. Jadi Ari tertariknya menilai seberapa bahaya dia, terus mencoba memberikan mitigasi sama manajemen buat itu mengurangi. Itu penelitiannya di mana? Ada daerahnya gitu? Ari penelitiannya sekarang sebenarnya awalnya ngambil di Pantai Trikora. Tapi diarahkan buat ke Sukabumi, di pantai Pelabuhan Ratu. Nah terus sekarang lagi mencoba memastikan datanya. Kalau misalnya, karena kan Ari agak susah juga ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti coba mencari daerah kajian yang ada datanya. Tapi masih di pantai selatan. Ari sukses banget untuk skripsinya, semoga cepat selesai. Kemudian ini nih terakhir, pesan dong buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di SMA, yang lagi bingung menentukan jurusan apa yang mereka pengen ambil, kampus mana yang akan mereka tuju. Boleh dong kasih saran untuk adik-adik kita? Sarannya apa ya? Gini paling ya, kalau misalnya mungkin dari pengalaman Ari ada sisi positif sama negatif yang bisa diambil. Ambil yang positifnya yaitu apapun yang kalian pengen, apapun cita-cita kalian, selagi itu baik, harus yakin. Yakin ya yakin aja dulu gitu. Gak usah pesimis, pokoknya apapun itu tuh, setinggi apapun itu, yakin aja. Ari aja ngambil ke Belanda tuh kayak modal yakin doang gitu. Nggak tahu nanti lulus atau enggak, ya udah yang penting yakin gitu. Itu yang paling penting kalian tanamkan ya. Nanti apapun mimpi kalian, pengen kuliah dimanapun, itu yakin aja gitu. Pasti nanti bisa. Diyakin itu nanti kalian doa dan kalian usaha gitu. Terus yang tadi sisi negatifnya kan, Ari kan ngambilnya kan kayak tiba-tiba otodidak gitu ya. Ada hari itu aja kayak nggak jelas gitu ngambilnya. Nah itu jangan kalau di kalian. Jadi kalau dari kalian tuh sebisa mungkin coba dulu survei, coba dulu pelajari. Sebenarnya passion kalian itu pengen kuliahnya di mana, pengen jurusan apa, terus coba cari kampusnya apa, terus persiapkan semuanya gitu. Terus kalau Ari kan jalurnya SNMPTN, itu tuh benar-benar dipersiapkan dengan dibantu sama nilai selama SMA sama prestasi-prestasi akademik. Jadi ya disitulah alhamdulillahnya lulusnya di SNMPTN, itu kalian pelajari lagi. Tapi itu tuh beruntung-beruntung doang. Kalau lulus ya udah kamu lulus, kalau nggak lulus kamu nggak lulus gitu. Tapi kalau misalnya ngambil kuliah sekarang namanya kan UTBK, kalau dulu SBMPTN, itu yang sebenarnya sedikit menjamin. Jadi itu tuh murni dari nilai kalian tes itu. Jadi kalau misalnya milih kampus ngambil SBMPTN, benar-benar dipersiapkan, belajar yang rajin, belajar yang rutin, latihan soal, terus banyakin doa, minta restu orang tua. Itu poin penting tuh ya. Kalau orang tua udah restu sih insya Allah bisa sih. Yang penting adalah yakin sama mimpi kita, kemudian juga restu orang tua jangan lupa, dan kemudian riset lebih dalam. Nah, betul. Terima kasih banyak Ari sudah mampir di YouTube channel Kori Cendekia. Mampir lagi. Terima kasih. Semoga lain kali kita bisa cerita-cerita dengan tema yang lain ya sama Ari. Terima kasih banyak. Untuk sahabat Cendekia, semoga obrolan kita sore hari pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi buat sahabat Cendekia yang ada di rumah, dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.